Syekh Zainal Abidin atau yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Khatib Mantoh merupakan salah satu tokoh ulama besar generasi awal di Kabupaten Sampang. Sumber kedatangan Pangeran Khatib Mantoh ini banyak tertera di beberapa lembar catatan silsilah keturunannya. Di pasareannya juga ada semacam deskripsi siapa dan bagaimana mengenai tokoh besar ini. Nama beliau juga tercatat dalam buku Sejarah Caranya Pemerintahan di Daerah-daerah di Kepulauan Madura, tulisan Zainal Fatah alias Raden Tumenggung Aryo Noto Adikusumo, Bupati Pamekasan. Dalam buku tersebut, pangeran ini ditulis Pangeran Khatib Sampang, putra Pangeran Kulon pertama bin Sunan Girii. Beliau disebut menikah dengan Ratu Kasindaran. Ratu Kasindaran adalah salah satu putri dari Kiai Pratanu atau Panembahan Lemah Duur. Sementara di naskah-naskah kuna Madura tercatat Pangeran Khatib Mantu atau Tip Manto, salah satu putra dari Panembahan Kulon. Di pasareannya, di Kompleks Asta Giri tertulis Sunan Kulon bin Sunan Giri, pendiri sekaligus penguasa pertama Keraton Giri atau Giri Kedaton, Gresik. Dalam naskah-naskah yang bersumber pada catatan luar Madura, seperti yang bersumber pada catatan-catatan silsilah Giri Kedaton, Pangeran Khatib Mantu merupakan putra Sunan Kulon dari istri pertama. Putra Sunan Kulon lainnya ialah Pangeran Kebak, Gebak, Pangeran Dukat, Pangeran Waridi, Pangeran Jaladasi, Pangeran Waruju, dan lain-lain. Di catatan lain, Pangeran Khatib Mantu ini tertulis Pangeran Khatib Pakebunan. Ini rupanya sesuai dengan naskah manuskrip di Pamekasan yang diterjemahkan oleh Drs. Abdul Halim Bahwi. Bahwa Sunan Cendana pada waktu ke Madura sempat tinggal bersama pamannya yang bernama Khatib Pakebunan di Sampang. Makam Pangeran Khatib Mantoh berada di samping utara Masjid Madegan, Kelurahan Polagan, Sampang. Masjid tertua di Sampang ini dikenal sebagai tempat pelaksanaan Sumpah Pocong. Setiap harinya di makam Pangeran Khatib Mantoh selalu ada orang yang berziarah. Apalagi kalau malam Jumat Manis atau keesokannya. Orang-orang yang berziarah semakin banyak. Bahkan ada yang berasal dari luar kota Sampang. Semasa hidupnya, Pangeran Khatib Mantoh dikenal memiliki pengaruh yang cukup luas tak hanya di kawasan Madura Barat. Beliau dikenal sebagai tokoh alim besar dan seorang wali agung. Banyak tokoh ulama di Madura dan luar Madura yang memiliki sanad keilmuan hingga beliau. Salah satu amalan ijazah terkenal di Madura dan Jawa diyakini bersanad tunggal pada beliau, yaitu ijazah wirid Songai Raja, Sungai Besar. Berdasarkan cerita yang beredar kuat di kalangan masyarakat, ijazahi doa Songai Rajeh diterima langsung oleh Pangeran Khatib Mantoh dari Nabiullah Sayyidina Khizir, alaihi salam. Setelah beliau menjalani pertapaannya selama 40 tahun di dasar laut, ketika itulah Nabi Khizir mendatanginya dengan berwujud buaya putih yang sangat besar. Kemudian Syekh Khatib disuruh masuk ke dalam mulut buaya itu beberapa waktu. Saat itulah Syekh Khatib menerima wejangan dan doa Sungai Rajeh dari Nabi Khizir. Wirid atau doa Songai Rajeh ini sangatlah masyhur dan dikenal dengan keampuhannya. Sampai-sampai doa ini tidak boleh dibaca di sembarang tempat, terutama di tempat-tempat yang beratap. Misalnya di dalam rumah atau di atas kendaraan. Jika ada yang secara sengaja membaca doa ini maka berakibat atap rumahnya akan roboh dan ban kendaraan akan meletus seketika. Tidak hanya itu,
pengamal doa Songai Rajeh sangat dilarang keras untuk berbuat zina. Jika sampai berbuat zina maka akan berakibat fatal. Konon, pengamal doa Songai Rajeh yang berzina tubuhnya akan rusak parah. Alat kelaminnya pun bisa putus dan hancur dengan sendirinya. Maka dari itu para pengamal doa ini haruslah ekstra hati-hati dan tahan godaan dalam menjalani kehidupannya. Pengijazahan doa ini juga tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya keturunan langsung dari Pangeran Hotip Mantoh yang bisa melakukannya. Di Sampang, keturunan yang bisa memberikan ijazah. Songai Rajeh itu diantaranya keluarga pengasuh pesantren Al-Haromain, Duek Pote Sampang serta Pritiara Kiai yang oleh kebanyakan warga Madura dikenal dengan sebutan Tengginah. Daerah ini berada di perbatasan Kecamatan Omben Sampang dan Kecamatan Propo, Pamekasan. Menariknya lagi, saat pengijazahan doa Songai Rajeh, tidak boleh ditulis, hanya diucapkan secara lisan saja. Jadi bagi yang berniat mengamalkannya harus mendengar dan mengingatnya baik-baik saat diijazahi. Itu pun dilakukan tanpa alas kaki dan di ruangan terbuka yang tak beratap. Tata caranya mirip dengan ijazah hizib maghrobi, di mana pengijazah hanya melafalkan doa 3 kali, setelah itu sudah tidak boleh mengulang lagi. Daya ingat yang kuat menjadi syarat penting yang harus dimiliki oleh para pengamal. Bila saat diijazahi belum juga hafal, maka berarti doa Songai Rajeh masih belum waktunya untuk didapatkan.